Halo guys, kembali lagi di channel Zamroni, channel yang bahas tentang dunia tanaman hias. Kali ini saya akan sharing tentang apa, yaitu cara pemberian pupuk dahsyat pada tanaman bunga krokot. Nah, seperti teman-teman lihat, ini adalah tanaman bunga krokot saya yang berwarna kuning. Kita lihat lebih dekat. Nah, ini bunganya indah ya, imut, manis gula kali. Ini sangat cantik ya, cantik seperti sehari ini. Bukan ngelawak aja nih. Nah, ini tanaman krokot ini pasti disukai para kaum hawa, buat para pecinta tanaman hias pemula ya. Karena kenapa? Karena tanaman hias ini sangat mudah untuk dirawat. Udah gitu, jenis bunga corak warna itu sangat bervariasi dan sangat bagus, cantik-cantik ya. Tanaman ini masih sekeluarga dengan tanaman sutra Bombay, satu famili ya, yaitu Portulaca. Cara penanaman sama, cara pengembangbiakannya pun sama. Nah, pada video-video saya yang terlebih dahulu itu udah saya share ya, tentang mulai dari cara pemindahan tanamnya, lalu cara untuk media tanamnya apa yang cocok, lalu pemupukan organik dan pemupukan NPK 16 cairnya. Itu sudah saya share ya, semua videonya teman-teman bisa cek di playlist tanaman saya, itu semua sudah ada. Nah, sekarang ini adalah kondisi tanaman bunga krokot saya 1 minggu setelah pemangkasan dan pemberian pupuk organik cair. Sekarang kita lihat hasilnya yuk. Nah, bagaimana? Lihat ini. Ini saya kasih contoh sedikit ya. Nah, ini dia. Ini dimana dipotong ya. Ini potong, hasil pemotongannya nih, teman-teman bisa lihat, cek lebih dekat ya. Nah, ini ujungnya udah dipotong, dan apa hasilnya? Lihat, mulai dari samping-sampingnya 1, 2, 3, 4 itu muncul tunas-tunas baru. Nah, ini. Nah, tunas-tunas baru ini itu akan membawa calon-calon bunga baru, guys. Seperti halnya ini. Ini satu tunas yang panjang. Nah, ini dia. Itu menghasilkan ada 1, 2 tunas. Dan ini juga satu tunas, ada 3 tunas lagi, 1, 2, 3. Dan ini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5. Udah ada 5 guys. 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, bayangkan dalam satu tangkai ini atau satu tunas ini keluar 5 tunas baru. Itu otomatis akan bawa kuncup-kuncup bunga baru ya. Maka dari itu jangan pernah sayang untuk memangkas dari tanaman bunga krokot ini, karena akan justru menyuburkan tanaman hias krokot. Semakin dipangkas maka akan semakin rimbun dan semakin banyak bunganya. Tentunya juga disokong dengan nutrisi-nutrisi yang sangat pas ya untuk pertumbuhan tanaman bunga krokot ini. Nah, itu adalah 1 minggu setelah pemberian pupuk NPK cair dan pemangkasan. Teman-teman bisa cek ya videonya. Nah, seminggu kemudian ini saya akan beri dengan pemberian pupuk khusus, yaitu racikan saya yang mengandung unsur P yang tinggi. P itu apa? P adalah fosfat atau fosfor, di mana nutrisi tersebut itu sangat diperlukan untuk tanaman hias berbunga pada saat masa generatif. Masa generatif itu apa? Yaitu masa tanaman sudah mulai keluar kuncup-kuncup bunga baru seperti ini, udah mulai berbunga ya. Berarti itu unsur P-nya akan saya tinggikan dengan pemberian khusus, yaitu pupuk yang saya beri nama pupuk dahsyat bunga. Kenapa disebut pupuk dahsyat bunga? Karena itu racikan saya itu sudah berkali-kali saya berikan pada tanaman berbunga dan hasilnya sangat mengagumkan, sangat bagus ya buat pertumbuhan tunas-tunas bunga yang baru, lalu kualitas bunga yang bagus, itu sangat efektif. Nah, sekarang saya akan memberikan komposisinya apa aja. Nah, kita singkirkan dulu ya. Kita singkirkan dulu. Yang pertama adalah pupuk ini sudah saya share juga ya tentang pupuk dahsyat ini. Cuman teman-teman kalau pengen tahu lagi racikan seperti apa, bisa dilihat lagi di sini sekarang, yaitu pupuk SP36, pupuk fosfat ya. Fosfat P-nya itu 36 di angka 36%. Itu bentuknya, nah
putih keabu-abuan ya, itu lihat. Nah, ini sangat keras teksturnya, jadi tidak bisa dipakai secara langsung. Itu sehari sebelumnya harus direndam dulu dengan air panas seperti ini. Nah ini dia. Ini kemarin saya rendam dengan air panas, kemudian saya diamkan, baru hari ini saya akan melakukan pemupukan. Karena kalau tidak direndam dengan air panas satu hari sebelumnya, itu sangat keras dan tidak bisa dicairkan. Nih contoh ya, ini saya pencet-pencet, tidak akan bisa larut. Kalau tidak bisa larut dengan air, maka tidak bisa diserap nutrisinya oleh tanaman. Kita buktikan kalau pupuk TSP ini udah lunak ya, dengan direndam terlebih dahulu sehari sebelumnya. Nah lihat, nah itu dia. Cuma saya pencet dengan jari aja, dia udah mulai cair ya, udah mulai lembek. Nah itu dia. Oke ya, tahu ya cara pengenceran dari pupuk SP36 atau TSP ini. Nah kalau udah begini, kita tinggal diaduk aja ya. Kita ambil tekan-tekan dengan sendok seperti ini agar larut kira-kira 5 menit. Kita aduk dulu ya sekitar 5 menit. Oke. Nah ini udah 5 menit berlalu, kita lihat ya. Nah itu udah cair ya, udah tercampur dengan air dengan sempurna. Sekarang kita singkirkan lebih dahulu untuk pupuk SP36 nya. Nah sekarang kita masuk ke pupuk yang kedua, yaitu pupuk MKP. Nah ini dia. MKP ini mengandung unsur P yaitu 52%, sangat tinggi, dan K-nya 34%. Seperti saya bilang tadi, untuk pupuk pembungaan itu unsur P-nya itu di angka 52%, itu sangat tinggi, dan K-nya untuk pembungaan dan pembuahan juga cukup tinggi, 34%. Belum dicampur dengan unsur P dari pupuk SP36 ini di angka 36%, maka unsur P atau fosfatnya itu digabung dengan MKP ini 52%, tentunya sangat tinggi ya, bagus untuk pembungaan. Dan yang ketiga adalah pupuk standar biasa. Nah ini pupuk kesayangan kita, NPK Mutiara 1616, ini tidak ketinggalan juga untuk pertumbuhan tunas-tunas baru pada tanaman dewasa. Jadi nanti pupuk ini akan saya mix ya dengan kedua pupuk tadi. Nah sekarang kita siapkan airnya terlebih dahulu ya. Nah sekarang ini airnya sudah saya siapkan ya. Ini air di tong bekas cat sebanyak 10 liter ya, 10 liter air bersih. Kemudian kita masukkan pupuk yang tadi ya. Ini pupuk MKP nya berapa? Pupuk MKP nya ini untuk 10 liter adalah 1 sendok makan. Oke ya, 1 sendok makan. Nah ini dia pupuk MKP ya. MKP nya kita masukkan 1 sendok makan. Nah lalu dari pupuk NPK 16 nya ini kita masukkan setengah sendok makan aja. Nah itu setengah sendok makan ya. Dan yang terakhir adalah pupuk SP36 yang udah kita rendam tadi ya, udah kita cairkan sehari sebelumnya. Ini pupuk SP36 nya juga 1 sendok makan. Sekarang kita masukkan ya. Oke kita masukkan, masih ada endapannya ya, kita hancurkan lagi, kita aduk-aduk lagi. Nah, oke ya, kita masukkan untuk pupuk SP36 nya. Kita sampai benar-benar habis pupuknya, kita masukkan ke gelas-gelasnya juga nih. Nah udah, kalau udah kita melakukan pengadukan ya agar benar-benar larut semuanya menjadi satu untuk pupuk-pupuknya. Pupuk dahsyat ini sudah terbukti ya untuk beberapa tanaman berbunga saya seperti mawar, bunga kenop, bahkan yang terakhir ini bunga bougainville itu baru 1 minggu lebih ya, sebelum nyampe 2 minggu setelah pemberian pupuk dahsyat ini itu langsung berbunga guys, langsung berbunga. Itu setelah penanaman kembali di pot yang baru ya. Itu menurut saya sungguh mengagumkan ya untuk perkembangan tanaman bougainville yang baru ditanam. Nanti kapan-kapan saya kasih unjuk ya untuk perkembangan tanaman bougainville-nya setelah dikasih pemberian pupuk dahsyat bunga ini. Oke ini guys sudah larut. Nah sekarang kita tinggal melakukan penyiraman ya terhadap tanaman bunga krokot ini. Yuk.
Nah, sekarang kita akan melakukan ya pemupukan terhadap tanaman bunga krokot kita ini. Oke, kita aduk sebentar. Nah, kita siram di bagian perakarannya. Nah, itu dia. Kita siram ya. Nah, itu sudah turun dari lubang drainase. Berarti sudah selesai untuk pemupukannya, karena pupuknya udah mengenai akarnya ya. Nah, seperti itu aja ya. Lalu untuk jarak pemupukannya berapa? Ini kan kemarin udah saya rawat ya dengan pupuk organik 4 hari sekali, kemudian seminggu sekali, kemudian itu dikasih pupuk NPK 1616, dan minggu kedua ini saya beri untuk pupuk pembungaan dahsyat ini di minggu kedua. Nanti untuk minggu ketiga, keempat itu bisa dilanjutkan dengan pupuk bunga ini. Jadi untuk pupuk NPK 16 nya itu bisa berhenti ya, karena itu hanya untuk menumbuhkan tunas-tunas baru. Sekarang untuk pupuk NPK 16 nya udah saya masukkan ke pupuk dahsyat ini dengan persentase yang lebih sedikit, tapi saya tingkatkan untuk pemicu pembungaannya. Jadi untuk minggu kedua, 3 keempat bisa dilanjutkan dengan pupuk bunga ini ya. Oke. Baik, itu aja dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Nanti kita lihat lagi ya perkembangan tanaman bunga krokot ini seminggu kemudian setelah pemberian pupuk dahsyat bunga ini. Oke. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar dapat notifikasi dari video-video saya yang terbaru. Oke guys. Dah. Halo guys, saya punya kabar baik untuk teman-teman para pecinta tanaman di rumah. Saya sekarang udah membuka toko pertanian secara online loh, yaitu di Zambroni Florist. Di toko pertanian saya ini menjual berbagai macam pot, mulai dari berbagai ukuran dan jenisnya. Lalu juga ada berbagai macam pupuk seperti pupuk NPK dengan berbagai merek, KCL, TSP, Degastar, Urea, Merauke, E4, pupuk organik cair dan lain sebagainya. Lalu ada juga insektisida, herbisida, fungisida, media tanam yang saya pakai sampai dengan tanaman hidup seperti tanaman hias, anggrek, mawar, melati dan sebagainya. Lalu juga ada tanaman buah seperti berbagai jenis dari mangga, jeruk, jambu, kelengkeng dan sebagainya. Semua itu bisa didapatkan melalui pemesanan di nomor WA berikut ini ya, ataupun ada di deskripsi channel saya. Konsultasinya gratis. Semua barang yang saya jual itu adalah barang-barang berkualitas tinggi dan terbaik. Jangan lupa pesan sekarang ya guys. Kalau mau subscribe channel saya, tekan tombol sebelah kanan saya. Dan kalau mau lihat video-video saya yang lain, ada di sebelah kiri saya. Tonton ya, jangan lupa guys.